Nah, lain kali coba lombain on offline lah. Nah, males buat. Gak ada serunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara satu, tim pro akan membuka alur perdebatan kita pada pagi hari ini, yakni mengenai mosi Dewan ini menyesalkan pembenahan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Dewan juri, sebelum memasuki argumentasi, izinkanlah saya untuk menjelaskan apa kata kunci kita pada perdebatan kali ini, yakni pada kata kunci pertama yaitu standar lingkungan. Kita ketahui bersama Dewan juri yang terhormat, standar lingkungan adalah peraturan administratif, praktik, ataupun aturan hukum yang diterapkan untuk perawatan dan pemeliharaan lingkungan. Kata kunci yang kedua yaitu negara dunia kedua dan ketiga. Dewan juri yang terhormat, istilah dunia kedua dan ketiga awalnya digunakan selama Perang Dingin untuk menggambarkan kategori negara berdasarkan blok politik dan ekonomi mereka. Dunia kedua adalah negara-negara yang tergabung dalam blok Soviet atau blok Timur. Dan ekonomi pada dunia kedua yaitu cenderung sosialis komunis. Hal ini meliputi negara-negara di Eropa Timur dan lain-lain. Kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, negara dunia ketiga adalah negara-negara yang tidak tergabung dalam blok NATO. Dan kita ketahui bersama yaitu NATO sendiri adalah merupakan aliansi internasional yang terdiri dari 32 negara dari anggota dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia, ataupun blok timur yaitu dunia kedua. Negara dunia ketiga adalah negara-negara berkembang. Negara berkembang tidak memiliki keterlibatan signifikan dalam Perang Dingin. Ekonomi negara dunia ketiga beragam dari negara-negara sangat miskin hingga negara-negara dengan perekonomian yang sedang berkembang. Dan untuk kata kunci yang ketiga adalah negara maju. Negara maju adalah negara yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang canggih, serta tingkat kesejahteraan yang tinggi. Tingkat kesejahteraan yang tinggi pada negara maju dapat kita lihat dari berbagai macam faktor yang mendasar untuk menyebutkan negara tersebut menjadi suatu negara yang maju, di mana umumnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian pendapatan rata-rata penduduk di atas rata-rata global, dan negara dengan infrastruktur yang baik serta canggih. Indeks pembangunan manusia IPM mencakup indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang tinggi. Pada negara maju dapat kita lihat pada aspek ekonominya, di mana aspek ekonominya yang beragam tidak hanya tergantung pada satu faktor sektor ekonomi tertentu. Mereka juga biasanya memiliki inovasi dalam industri dan teknologi. Negara ini dapat memiliki pemerintahan yang stabil dan sistem keamanan yang baik, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan investasi sebagaimana yang telah terjalankan, dan dapat menawarkan akses yang luas terhadap pendidikan yang berkualitas dan sistem kesehatan yang efektif guna memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di negara tersebut. Dewasa ini setelah istilah negara maju sudah digunakan untuk membedakan adanya pada perbandingan negara berkembang yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur yang tergolong rendah. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat menyetujui mosi Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Maka dari itu sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat menyetujui mosi Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju, karena sudah sangat terlihat jelas bahwa standar lingkungan yang diterapkan oleh negara maju kepada negara dunia dan ketiga adalah seringkali menjadi kontroversial karena berbagai alasan, termasuk perbedaan dalam tingkat pengembangan ekonomi, teknologi, sumber daya. Dewan juri yang terhormat, negara maju umumnya memiliki teknologi yang lebih canggih dan infrastruktur yang lebih baik untuk mengelola dan memonitor dampak lingkungan. Negara maju sering mengharapkan negara-negara berkembang untuk mengikuti standar yang sama, meskipun negara ini mungkin belum memiliki sumber daya atau teknologi yang memadai untuk melakukannya. Dengan menerapkan standar lingkungan yang ketat, bisa mengeluarkan anggaran yang sangat mahal, dan itu sangat membebankan negara berkembang. Negara-negara maju yang telah mengembangkan teknologi dan infrastruktur untuk memenuhi standar ini seringkali mengharapkan negara-negara berkembang untuk melakukan hal yang sama tanpa memberikan dukungan finansial.
Dewan Juri yang terhormat, negara maju seringkali menempatkan tekanan moral dan hukum pada negara-negara berkembang untuk memenuhi standar-standar lingkungan internasional seperti Protokol Kyoto atau Perjanjian Paris. Dan negara berkembang seringkali dihadapkan pada tantangan untuk memprioritaskan membangun ekonomi dan sosial mereka di atas isu-isu lingkungan. Meskipun penting, upaya memenuhi standar lingkungan seringkali tidak menjadi prioritas utama bagi negara-negara yang masih berjuang untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dan infrastruktur dasar. Dewan Juri yang terhormat, standar lingkungan yang diterapkan oleh negara-negara maju seringkali tidak mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan negara-negara dunia kedua dan ketiga. Dewan Juri yang terhormat, tim pro menyesalkan bahwa pembebanan standar lingkungan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi negara-negara berkembang. Dan negara-negara maju sering menetapkan standar yang tinggi dalam hal lingkungan tanpa memperhitungkan bahwa negara-negara dunia kedua dan ketiga mungkin tidak memiliki sumber daya yang atau teknologi yang cukup memenuhi standar tersebut. Ini menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi karena mempersulit akses negara-negara berkembang ke pasar global. Dewan Juri yang terhormat, penerapan standar lingkungan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri di negara-negara berkembang karena negara-negara ini seringkali harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan pendidikan dibandingkan dengan investasi dalam teknologi rumah lingkungan yang mahal. Dewan Juri yang terhormat, banyak negara-negara berkembang memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Pengeksploitasi sumber daya ini seringkali menjadi dampak lingkungan yang signifikan. Sementara negara maju sering meminta negara-negara berkembang untuk mengurangi tingkat eksploitasi tanpa memberikan alternatif ekonomi yang memadai. Dewan Juri yang terhormat, diperlukannya adopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menetapkan standar lingkungan global. Negara-negara maju harus bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Dan transfer teknologi dan bantuan finansial harus dipertimbangkan untuk memfasilitasi transisi ekonomi hijau di negara-negara berkembang. Tim Pro mengajak Dewan Juri dan juga rekan-rekan berpikirku untuk satu kapal bersama kami. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tim pro sangat menyetujui mosi Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara pertama tim kontra akan membuka alur perdebatan kita pada hari ini, yakni mengenai mosi Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Dewan Juri, sebelum memasuki argumentasi, izinkanlah saya untuk menjelaskan apa kata kunci kita pada perdebatan kali ini. Kata kunci kita pada perdebatan kali ini yakni kata kunci pertama, yaitu standar lingkungan. Standar lingkungan adalah peraturan administratif praktik atau aturan hukum yang diterapkan untuk perlakuan dan pemeliharaan lingkungan. Kata kunci kedua yaitu dunia kedua dan dunia ketiga. Istilah dunia kedua dan dunia ketiga berasal dari era Perang Dingin untuk mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan aliansi politik dan ekonomi mereka. Dunia kedua adalah negara anggota Blok Timur yang dipimpin oleh negara Uni Soviet. Kebanyakan negara dunia kedua menganut sistem ekonomi sosialis atau komunis. Sedangkan untuk dunia ketiga merupakan negara-negara yang tidak bersekutu oleh negara manapun. Kebanyakan negara dunia ketiga adalah negara berkembang dengan tingkat kemiskinan, pembangunan ekonomi yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai. Dan untuk kata kunci ketiga adalah negara maju. Negara maju adalah negara yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, standar hidup yang baik, dan infrastruktur yang maju. Ekonomi yang stabil dan kuat dapat kita lihat dari produk domestik bruto atau PDB per kapita yang tinggi. Dan juri yang terhormat, negara maju seringkali menerapkan regulasi dan persyaratan lingkungan yang ketat yang dapat menjadi beban berat bagi negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa alasan ini termasuk kurangnya sumber daya, teknologi, dan kapasitas
institusional di negara-negara berkembang untuk memenuhi standar tersebut. Namun di balik standar-standar lingkungan yang diterapkan oleh negara-negara maju ini memiliki beberapa keuntungan yang akan didapat oleh negara-negara berkembang. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, dengan adanya standar-standar lingkungan dalam dunia kedua dan dunia ketiga akan membentuk diplomasi atau kerjasama antar negara berkembang dengan negara yang sudah maju. Dewan juri yang terhormat, dari mosi yang kita perdebatkan pada hari ini bahwa standar-standar lingkungan dalam negara-negara dunia kedua dan dunia ketiga oleh negara-negara maju tersebut memiliki berbagai keuntungan yang sangat tidak relevan pada mosi kita pada hari ini, di mana kami sangat tidak menyetujui adanya dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam dunia kedua dan dunia ketiga oleh negara-negara maju. Karena apa? Hal ini bisa kita lihat banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita highlight atau yang bisa kita fokuskan bahwa sebenarnya dari pembebanan ini pada standar-standar lingkungan tidaklah benar karena ini akan memberikan keuntungan untuk berbagai macam aspek seperti sosial, ekonomi, keamanan, diplomasi atau kerjasama dan infrastruktur pada suatu negara tersebut, di mana hal itu akan meningkatkan tanggung jawab kolektif pada suatu negara tersebut. Seperti contohnya kerjasama transfer teknologi yang dilakukan antara Jerman dan beberapa negara berkembang yang ada di Afrika, di mana Jerman menyediakan teknologi dan pelatihan teknis kepada negara-negara berkembang untuk membantu meningkatkan produktivitas dan ekonomi. Dengan adanya diplomasi atau kerjasama tersebut akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di negara-negara berkembang. Ini merupakan suatu keuntungan bagi negara berkembang di mana nantinya negara tersebut akan memiliki pekerja yang berkualitas. Selain itu, hal ini juga dapat mensejahterakan rakyat dan juga bisa memacu inovasi transfer teknologi yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi negara-negara berkembang. Dewan juri yang terhormat, selain diplomasi atau kerjasama, adanya standar lingkungan dalam dunia kedua dan dunia ketiga oleh negara-negara maju akan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat memiliki dampak global seperti perubahan iklim ataupun polusi udara yang tidak mengenal batas negara. Seperti yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya standar lingkungan yang tinggi dapat menjaga lingkungan agar tetap sehat, bahkan dapat merehabilitas lingkungan yang sudah tidak sehat menjadi sehat kembali. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat negara-negara berkembang. Dengan demikian, meskipun tantangan untuk memenuhi standar ini ada, kami tim kontra menekankan bahwa manfaat jangka panjang dan tanggung jawab global itu lebih penting. Sekali lagi, kami tim kontra sangat tidak menyetujui mosi Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan dunia ketiga oleh negara-negara maju. Terima kasih. Terima kasih. Udah kan ya? Baiklah, kami tim BDA mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.